Nah, kita coba bongkar lebih detail lagi nih, apa masalah gitu yang ada di Chelsea, mulai dari formasi, dan kemarin lawan Leicester juga setelah pakem nih dengan 4-3-3 langsung berubah jadi 4-2-3-1. Nah, gimana nih Mas Fayat coba menanggapi masalah formasi ini? Di awal kita bedah nih, apa sih kelebihan dari 4-3-3 Chelsea dan konfigurasi pemainnya? Kan kita tahu ada Kante, terus ada kemarin Kante nggak main jadi pakai double pivot seperti itu. Gimana nih Mas, menurut Mas, formasi Chelsea ini? Kalau 4-3-3 kan jadi formasi yang dominan kemarin kan pas jadi unbeaten itu. Sebetulnya 4-3-3 itu emang udah dipakai gitu dari musim lalu. Ketika misalkan menang lawan Liverpool di FA Cup, lawan Everton yang menang telak 4-0, habis juga lawan City menang 2-1, itu formasinya pakai 4-3-3. Fiturnya satu gelandang bertahan sama dua nomor 8 yang dinamis. Waktu itu kalau saya yang main di 8 itu Mount sama Barkley. Nah ini yang mungkin coba diemulasi di 4-3-3 yang kemarin gitu, dengan memaksimalkan peran dari Mason Mount dan Kai Havertz, terus juga di belakangnya ada Kante yang bagus buat motong-motong ketika transisi. Jadi ketika pakai dua attacking nomor 8 itu nggak masalah gitu. Nah cuman memang sebetulnya ketika pas habis unbeaten itu terus kalah itu, walaupun pakai formasinya sama, tetap ada aspek-aspek yang kurang gitu. Ketika di unbeaten ada, cuman pas di yang kalah itu mulai nggak kelihatan. Kayak misalnya nggak ada lagi gelandang yang bikin running behind, kan kita tahu misalkan sayap kanan itu Ziyech suka melebar buat cari angle buat dia diagonal. Nah itu tapi ketutup. Kenapa? Karena gelandang 8 sebelah kanannya itu nggak bikin running behind. Kalau ingat golnya Temiok lawan Sheffield kan awalnya juga Kovacic itu kan yang bikin running behind itu. Kalau pas kalah itu ya mulai kelihatan tuh semua pemain minta bola di depan blok gitu, jarang yang dia bikin gerakan buat stretch defense vertikal gitu kan. Itu kan juga gerakan-gerakan yang ngebuka ruang. Ya fast forwardnya sekarang sih kalau yang menarik di notice itu Lampard mulai berani coba pakai 4-2-4 gitu, kayak dari lawan Morecambe itu yang di FA yang walaupun lawan tim divisi 2 gitu, cuman udah mulai dicoba di menit 70-an ke atas. Lawan Fulham juga dicoba di 20 menit terakhir pakai dua striker antara Giroud dengan Abraham atau Giroud dengan Werner gitu. Terus kemarin lawan Leicester full 90 menit pakai 4-2-4 itu. Jadi ya walaupun Havertz dipasang kayak nomor 10, cuman emang dia konsisten buat ada di garis paling depan gitu, sejajar sama Abraham. Dan itu yang bikin semacam si Havertz atau Werner ini main di posisi yang diinginkan gitu. Jadi nggak terlalu melebar, nggak terlalu ke dalam, lebih dekat ke gawang lawan dan bisa kasih trade. Kalau Leicester itu kalau ingat peluangnya Hudson-Odoi di menit 30-an itu kan gimana si Havertz bisa eksploitasi ruang antar lini, kombinasi sama Kovacic, terus sama Pulisic terus bikin umpan terobosan ke Hudson-Odoi. Itu yang sebetulnya yang dicari gitu dari Havertz gitu. Kalau lawan Leicester juga sering dia nemu ruang-ruang di situ. Jadi mungkin kalau secara ofensif ya itu udah mulai kelihatan kalau Lampard udah mulai nyoba-nyoba sistem yang baru. Cuman emang isunya lebih banyak soal defense sih, karena kan lawan Leicester juga cuma pakai dua gelandang, dua-duanya juga emang tipikalnya bukan yang tipikal gelandang yang main di belakang gitu, Mount sama Kovacic. Jadi emang agak resiko gitu kalau lawan bisa bypass 4 forward depannya. Kalau dari saya sih terlepas dari formasi ya, kalau formasi kayaknya dari yang tadi Pak jelasin udah lengkap lah gitu. Cuma yang saya amatin sih apapun itu formasinya gitu, pemain Chelsea itu seakan kurang berani lah untuk progresi ke dalam shape lawan gitu. Jadi untuk nusuk ke dalam shape lawan, terus yang megang bola di dalam shape lawan, terus dribble sedikit, atau passing kombinasi di dalam shape lawan, mengeluarkan lawan dari zonanya, itu jadi dapat passing di dalam shape antara first time back pass atau ya ngebalik dulu gitu, baru habis itu cari passing lagi, tapi passingnya tetap keluar lagi gitu. Jadi kalau banyak passing keluar shape sih kalau menurut saya, akhirnya kan jadi ketika mau buat peluang, si ruangnya itu jadinya dari sayap gitu. Akhirnya crossing dan crossingnya pun bukan dari area yang potensial gitu. Crossingnya kan dari deep banget gitu. Biasanya kan yang crossing juga Chilwell atau James gitu, overlapping si fullback-nya, dan targetnya pun sebenarnya kan yang paling capable buat main crossing gitu cuma Giroud gitu. Abraham akhir-akhir ini kalau menurut saya belum kembali ke performa musim lalu lah gitu. Jadi baru Giroud dan akhirnya bisa mudah dibaca gitu. Akhirnya ya udah lawan bisa
ngebiarin aja Chelsea main keluar shape-nya, habis itu crossing ya bisa lebih mudah diantisipasi. Bisa dibilang ini keterkaitan dengan pernyataan Mas Fayat tadi, bahkan soal kurangnya nomor 8 yang run in behind gitu. Jadi nggak ada pemain yang yaitu opsi lain selain crossing gitu. Bisa dibilang seperti itu. Nah, berarti masalahnya adalah menemukan balance. Jadi Mas Fayat juga sempat bilang Kovacic dan Mount bukan pemain yang stay deep. Nah, masalahnya berarti menemukan balance di tengah ini antara menyerang, bertahan, dan transisi. Karena tadi Mas Fayat juga sering nyebut masalah menyerang aja. Nah, gimana nih soal bertahan? Kita kan bertahan ini, kalau Chelsea kan menitik beratkan atau menyerahkan hampir semua pekerjaan bertahan itu ke Kante. Nah, bagaimana dengan Kovacic kalau main, atau Havertz yang juga sering juga main di posisi nomor 8, dan juga Mount gitu. Bagaimana ini balance dari 3 pemain ini? Kalau isu bertahan sebenarnya kan mulai dari struktur serangannya juga gitu ya. Emang dengan struktur serangan yang ofensif emang ada sedikit yang dikorbankan, terutama di lini tengah gitu kalau lihat dari formasi-formasi yang belakangan ini. Cuman kalau misalkan bergantung sama Kante ya emang satu sisi betul, karena Kante itu berapa kali emang bisa stop transisi lawan. Ibaratnya kalau dibilang pandit-pandit Inggris tuh melakukan tugas 2 orang gitu. Ya, walaupun dia main sendiri tapi tetap bisa potong. Cuman ketika kayak lawan City yang memang kolektivitasnya bagus gitu, bikin overload terutama di ruang antar lini, emang ya mau bagaimanapun juga bakal kesulitan gitu. Apalagi yang memang isu pressing sebetulnya lebih banyak di gimana Chelsea terlalu banyak orang di depan gitu, satu hal ya. Dan walaupun banyak orang di depan juga nggak serta-merta nutup opsi lawan buat bisa progresi, yang akhirnya malah korbanin jumlah orang di belakang gitu. Sempat saya lihat juga di pertandingan lawan City itu, kalau nggak salah sih Kovacic yang berada di sebelah kanan Kante. Tapi ketika bola di kiri, ikut pressing juga gitu ke kiri. Nah ini kan nggak struktur itu. Gimana Mas Sikri? Kalau menurut saya sih, salah satu permasalahan, Chelsea kan sebelumnya main high pressing juga gitu ya, kayak kebanyakan tim sekarang lah gitu, karena Lampard tuh memang di beberapa press conference dari awal dia ngelatih Chelsea juga dia ngomong kalau cara dia main adalah menyerang dengan cepat gitu, memindahkan bola dengan cepat dan high pressing gitu. Cuma kalau yang menurut saya gitu, high pressingnya itu lini pertamanya cukup tinggi gitu, dia nge-pressnya sampai ke lini pertahanan lawan, tapi lini tengah dan lini belakangnya nggak terlalu naik gitu ya. Ini positif negatif sih. Jadi kalau lini pertahanannya naik, lini pertahanan dan lini tengahnya naik, berarti ruang antar lininya kan sempit, tapi ada ruang di belakang lini gitu yang bisa dieksploitasi. Cuma kalau mereka nggak naik, berarti ruang di antar lininya itu banyak banget gitu, dan itu bisa dieksploitasi. Nah, yang saya lihat sih sejauh ini Chelsea itu seringnya seperti itu gitu. Jadi lini tengah dan lini pertahanannya nggak naik, banyak ruang di antar lini, jadi lawan tuh cenderung mudah lah gitu untuk progresi, untuk mengeliminasi lini pertama pressingnya gitu. Setelah itu ya akhirnya, apalagi kalau lawan pemain yang berkualitas gitu, yang dia bisa mungkin dribble dulu sedikit atau main kombinasi gitu, jadi lebih mudah dieliminasi lagi. Oke, jadi nggak kompak secara vertikal ya? Nggak kompak secara vertikal ya. Nah, itu adalah masalah Chelsea yang sebetulnya kalau di garis besar ya, waktu laga unbeaten itu sebetulnya struktur waktu pressing itu sebetulnya nggak begitu terlihat gitu. Namun ya entah kenapa di unbeaten ini terlihat. Apakah ini juga faktor seringnya gonta-ganti starter line up, terus kemudian beberapa pemain ini banyak fans yang suka ngeritik, maksudnya soal penempatan posisi dari pemain-pemain, terutama ya pemain-pemain yang baru gitu seperti Havertz kan kita tahu ya, waktu di Leverkusen ini di data kemarin saya sempat share di Twitter juga, lebih banyak bermain di posisi CAM atau di nomor 10 atau di belakang striker dan di sayap kanan gitu di formasinya di Leverkusen. Si Werner juga ini yang jadi banyak isu kenapa dipasang di sayap kiri. Nah, soal penempatan posisi ini bagaimana ya Mas, terutama untuk 2 pemain ini? Iya, kalau Havertz sebetulnya waktu itu awal-awal musim sempat ada analisis heat map-nya Werner dan Havertz dibandingin sama pemain-pemain yang udah Chelsea punya waktu itu. Jadi ya emang ada satu stuck antara Havertz sama Ziyech dan Werner sama Pulisic. Jadi ya walaupun si Havertz main di kanan, tapi di kanannya itu kan
formasi Leverkusen 3-4-2-1 gitu. Jadi 4-2-1. walaupun sayap kanan tapi agak lebih masuk ke dalam. Begitu juga sama Werner, walaupun dia main di sayap kiri tapi 3-4-2-1 juga Leipzig main dalam. Dan emang taktiknya si Nagelsmann di Leipzig itu kan banyak progresi yang vertikal, artinya nggak banyak perpindahan bola antar koridor vertikal gitu ya tengah half space aja gitu pindah bolanya. Dan itu yang bikin ya Werner banyak main di posisi yang lebih sentral. Itu kalau masalah secara posisi sebetulnya bukan di posisinya sebetulnya, tapi lebih ke peran yang dikasih ke si pemain itu. Werner di 4-3-3 ya ketika Chelsea nggak pegang bola dia jadi 4-1-4-1 yang dia harus sayap kiri, track back ke belakang, yang akhirnya ketika transisi dia harus tempuh jarak lebih jauh, dan akhirnya ya walaupun syukur-syukur gitu kadang dapat bola di depan ya stamina dia udah habis buat lari gitu. Dan ya Werner nggak lebih bagus di peran itu dibanding misalkan Hudson-Odoi atau Pulisic. Begitu juga sama ya Havertz gitu. Ketika awal-awal Havertz dipasang di nomor 8 Chelsea itu kan sedikit kayak Liverpool lah, nggak yang di depan banget kayak City, tapi kadang mulai dari bawah baru ntar situasional baru ke depan. Ini bakal kelihatan gitu kalau misalkan produktivitas gol asisnya Havertz bakal nurun kalau dipasang di situ. Terus juga ada yang tadi yang tulisan di Opta ya yang bilang kalau misalkan ketika Havertz dimainin di gelandang serang di Chelsea itu dia bikin justru lebih produktif, kayak pas asis lawan Krasnodar, lawan Sevilla dan West Brom itu kan dia dipasang di situ. Juga pas golin lawan Southampton itu kan dia dipasang di nomor 10. Walaupun dia lebih produktif di posisi itu, tapi dia main di posisi itu cuma 38% dari total menit bermainnya gitu. Jadi ya sedikit sekali proporsi dia main di posisi itu. Cuma mungkin kalau emang ya posisi Lampard mungkin juga harus gamble sama struktur yang udah lagi dia bangun gitu ibaratnya kan 4-3-3 yang unbeaten itu. Terus juga emang kalau misalkan main 4-2-3-1 ya berarti dia harus ngorbanin salah satu gelandang nyerangnya yang kemungkinan maut sama buat dimainin double pivot. Maka ini emang agak mengejutkan pas Mount itu ditaruh di double pivot di lawan Fulham sama lawan Leicester, karena ya emang tipikal dia bukan yang main di area dalam itu. Cuman kalau di 2 pertandingan kemarin sih emang ada beberapa yang dia kewalahan, tapi emang overall sih kalau lawannya di blok kayak Fulham itu masih aman. Soal posisi ini gimana kalau tanggapan Mas Yuki tadi? Mas Fayat secara garis besar nyebut kalau seperti tugas Werner di 4-3-3 artinya dia harus mengcover area di depan fullback, artinya dia juga harus track back. Itu yang bikin attacking output dari Werner sedikit menurun. Untuk juga hal yang sama seperti Havertz gitu. Tadi Fayat udah nyebutin attacking output ketika dipasang nomor 10, dan yang saya lihat catatan defensif justru ya karena dipasang di nomor 8 itu jadi naik gitu. Tapi ada momen di pertandingan lawan Brighton kalau nggak salah dia lost possession di situasi yang sangat krusial. Kalau di posisi nomor 10 sih oke gitu. Maksudnya masih ada backup dari 2 pemain di belakang kalau pakai 4-2-3-1. Tapi ketika bermain di posisi 8 dan melakukan kesalahan yang seperti di nomor 10 itu bisa berakibat fatal. Tapi waktu di laga Brighton itu dia juga melakukan track back. Nah ini ada defensive output yang diberikan oleh Havertz. Nah menurut Mas Zikri untuk posisi ini gimana? Yang tadi dijelasin Mas Fred udah mencakup semua sih. Kalau dari segi taktikalnya gitu ya. Jadi memang mereka kan sedikit berbeda lah dibanding peran di timnya yang dulu gitu. Cuma kalau dari saya sih, ya Mas Fred juga tadi di akhir sempat bilang kalau dia Lampard tuh udah buat struktur dan dia harusnya Werner dan Havertz tuh bisa bermain dengan peran yang mendukung struktur itu gitu. Jadi kalau menurut saya ya Lampard lah gitu kemarin nggak menggunakan Havertz dan Werner dengan baik gitu. Tapi kalau melihat performa individu Havertz dan Werner juga kalau menurut saya ya mereka juga harus meningkatkan secara individu gitu. Kayak Werner tuh kalau lihat dari data ya, Werner terakhir golin kan di Premier League tuh game ke-8 nih lawan Sheffield gitu. Dan kalau dilihat dari FBref itu setelah itu dia udah mencatatkan 3,7 XG gitu. Tapi 0 gol. Jadi memang beberapa kali kan Werner tuh punya peluang one on atau punya peluang bagus, cuma finishingnya kacau aja gitu. Nah itu juga kalau menurut saya harus diperbaiki sih gitu. Dan soal adaptasi juga ya Werner di awal juga dulu bilang ya dia nggak biasa gitu menghadapi back tinggi gitu, kayak pas pertandingan pertama kan dia langsung lawan Brighton yang ada Louis Drang, terus White sama siapa lagi ya itulah. Terus Havertz juga pernah ngomong
intensitas di Premier League itu lebih tinggi dari Bundesliga gitu. Jadi mereka ya adaptasi harus Lampard juga sambil bisa mencari peran dan pakem yang pas buat mereka gitu, dan ya dua-duanya harus kompromi lah gitu biar bisa maksimal. Jadi kalau nyalahin Lampardnya doang, kalau menurut saya enggak sih, karena ya itu tadi secara individu juga mereka kadang suka melakukan kesalahan hal-hal basic sih, kayak passing simple 5-7 meter gitu kadang-kadang suka salah. Terus Werner itu sentuhan pertamanya sih yang cukup mengkhawatirkan sih, kayak kemarin lawan Fulham tuh ada yang Odoi udah bagus banget dari kanan passing ke kiri gitu, dan Werner tuh bisa dibilang nggak terjaga gitu, tapi dia kontrolnya nggak bagus, jadi nggak bisa buka ruang gitu ya. Itu juga harus diperbaiki sih. Jadi bisa dibilang ada dua pihak yang harusnya bertanggung jawab gitu. Artinya Lampard memberikan posisi yang nggak sesuai seperti Werner, tapi Werner juga nggak bisa, harus tetap mempertanggungjawabkan peluang-peluang yang diberikan atau penampilan underperform gitu, bukan karena salah posisi aja, karena kalau soal kontrol atau soal finishing itu kan sudah individu ya, udah individu. Jadi ada masalah juga yang saya lihat sih, masalahnya soal kepercayaan diri juga sih, yang adaptasi perlu ada kepercayaan diri juga yang harus ditinggikan dari Werner. Dan mungkin kita akan break dulu, setelah ini kita akan lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain.